Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan rakyat sedang diuji hari ini karena dari kemarin-kemarin kita melihat banyak sekali, bahkan mungkin bisa dibilang mayoritas anggota DPR kita tidak berperan dalam mewakili rakyat, tapi lebih berperan mewakili partai politik atau bahkan mewakili kepentingan dirinya sendiri. Bisa jadi begitu ya, terutama yang tertangkap kasus korupsi, tentu dia mementingkan diri sendiri. Nah, di akhir tahun politik mereka ya, 2024 mereka usai, mungkin mereka sudah nyaleg lagi, sudah siap-siap keluar duit lagi, bagi ini bagi itu segala macam, money politik. Kita akan melihat bagaimana keteguhan hati pada orang-orang anggota dewan itu dalam menyikapi situasi politik terkini. Ada prediksi yang menarik dari tokoh pengamat sosial akademisi Pak Mehmet Hakim tentang apakah sidang MPR itu akan menjadi sidang istimewa untuk pemakzulan presiden. Wow, ngeri kali ini. Bisa jadi gitu. Karena kita melihat berbagai indikasinya gitu. Bahkan buruh sudah siap kembali menggeruduk istana gitu. Suara dari mahasiswa mulai terdengar lagi gitu. Tokoh-tokoh senior sudah turun gunung, sampai kemarin yang petisi 100 itu di gedung MPR menjambangi Pak Tamsil Lindrung untuk menyerahkan petisi itu. Nah, jadi kita akan bahas ini pembahasan yang ngeri-ngeri sedap ini. Mungkinkah sidang istimewa di tahun ini? Mungkinkah ada sidang istimewa di tahun ini? Ya, kita tahulah sidang istimewa itu sidang untuk meminta pertanggungjawaban presiden dalam mengelola negara. Sudah benar apa enggak gitu. Nanti kalau diterima ya lanjut, kalau tidak diterima ya dimakzulkan, kan begitu ya. Jadi jangan dianggap kemudian ini upaya berbahaya, ini upaya makar segala macam. Enggak lah, ini konstitusional. Nah, tentu terkait itu yang menjadi diskusi menariknya adalah partai manakah inisiator sidang istimewa MPR. Ini dipaparkan oleh Pak Mehmet Hakim. Kita akan coba simak tulisannya yang luar biasa, menggigit saya kira. Tapi sebelumnya saya kira saya harus menyampaikan dulu bagaimana kronologisnya sampai muncul prediksi inisiator sidang istimewa MPR di partai mana saja. Nah, ini awalnya tentu dari beberapa hari yang lalu di gedung MPR ada petisi 100 tokoh makzulkan Jokowi. Ya, Kamis 2 Muharram perwakilannya 50 orang, macam-macam. Ada tokoh militer, ulama, emak-emak, cendekiawan, aktivis. Itu mewakili 100 orang ya, menandatangani petisi dari berbagai daerah yang tergabung dalam PDR. Jadi PDR mendatangi DPR. Penegak daulat rakyat yang datang ke gedung MPR dan diterima oleh salah satu senatornya, yaitu Dr. Andes Haji Tamsil Lindrung. Tokoh penandatangan itu dari berbagai daerah, Jakarta 20 orang, Bandung dan Jawa Barat 52 orang mayoritas, Jateng Jogja 10, lainnya 18 orang dari Jatim, Banten, Sumsel, Jambi, Sumut, Riau, Kepri, dan Aceh ya. Marwan Batubara menyampaikan kronologisnya. Tempo hari ini sudah ada di video saya sebelumnya ya. Jadi ini kita bicara kronologis. Latar belakang profesinya dari 100 orang itu ya 10 orang purnawirawan pati, ya, pejabat tinggi ya. 7 orang ulama, 10 orang guru besar profesor, 8 orang dokter akademisi, 13 orang aktivis perempuan, 10 orang advokat, 42 orang aktivis jurnalis, pengusaha, pensiunan PNS. Jadi ini orang-orang hebat semua, bukan kaleng-kaleng. Dan tujuannya meminta MPR agar bersidang untuk memakzulkan Jokowi, menurunkan Jokowi sebagai presiden dengan alasan 1. Tidak lagi mampu menjalankan amanahnya sebagai presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki baik politik maupun bisnis ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak. 2. Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. 3. Pembangunan ekonomi gagal, investasi mandek, hutang luar negeri sangat besar, naik terus.
Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara, rakyat semakin miskin, oligarki bertambah kaya. 4. Presiden Jokowi bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, baik tewasnya 894 petugas pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2019, 6 syuhada di peristiwa KM 50. Di sisi lain, Kepres 17 tahun 22, Inpres 2 tahun 2023, dan Kepres 4 tahun 2023, pemerintah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM berat. Khususnya dalam kasus tahun 6566, fakta sebenarnya PKI adalah pemberontak dan pengkhianat negara. 5. Ikut campurnya Jokowi dalam mendukung dan menyiapkan Capres Pemilu 2024 merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Demikian juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan oleh presiden. Petisi ini dibacakan oleh dan seterusnya. Nah, diterima oleh Pak Tamsilindrung, dan mudah-mudahan 16 Agustus yang akan datang ada sidang MPR. Mudah-mudahan menjadi sidang yang tidak biasa alias sidang istimewa. Begitu penanggapannya ya. Nah, sekarang kita akan lihat, mungkinkah sidang MPR, sidang istimewa DPR? Sepertinya ada tangan Allah di sini. Ini semua tulisan Pak Mehmet ya. Kebetulan sehari sebelum memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan 16 Agustus 2023 yang akan datang, MPR bersidang. Mengingat banyaknya suara yang menginginkan perubahan, mudah-mudahan sidangnya menjadi yang tidak biasa alias sidang istimewa. Jika sidang MPR kali ini menolak pertanggungjawaban presiden, berarti presiden harus berhenti dan diganti. Ini peluang besar bagi para anggota DPR dan DPD untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka masih wakil rakyat, bukan wakil partai sepenuhnya. Anggota DPR yang setuju sidang istimewa mungkin akan diganti. Anggap saja seperti cuti di luar tanggungan dinas selama 1 tahun. 1 tahun lagi nanti nyalek lagi. Tapi anggota DPR ini akan terpilih lagi di periode 2024-2029. Jika tidak setuju, SI tentu akan tetap menjadi anggota DPR sampai 2024, tetapi kemungkinan terpilih yang akan datang sangat kecil. Karena rakyat sudah semakin pintar, sudah mereka lihat. Mudah mereka lihat rekornya, rekam jejaknya. Partai manakah inisiator sidang istimewa MPR 2023? Ngeri-ngeri sedap ini ya bahasnya. Tapi tadi, seperti kata Pak Mehmet bilang, kalau menyetujui sidang istimewa kali ini, maka potensi dia untuk terpilih menjadi caleg berikutnya besar. Tapi kalau menolak, kecil. Jadi Anda berpikir jangka pendek 1 tahun ke depan, atau berpikir jangka menengah 5 tahun ke depan. Tawarannya kan begitu nih dari Pak Mehmet kepada para anggota Dewan. Oke, ini mendapat sambutan. Ini lihat ya, kita luar biasa di berbagai media sosial muncul kabar-kabar tentang petisi 100 ini. Ditanggapi oleh rakyat dengan gegap gempita saya kira ya. Indonesia harus cepat dibersihkan dari orang-orang yang tidak lagi mengindahkan konstitusi. Perubahan sebaiknya tidak ditunda-tunda. Jangan mencari boneka baru, tapi yang dicari adalah pemimpin. Sidang istimewa DPR adalah sidang yang diselenggarakan MPR atas permintaan DPR atau sidang tahunan majelis untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan putusan majelis. Sidang ini diadakan jika presiden dianggap melanggar UUD 45 yang kemudian pertanggungjawabannya akan dilakukan dalam sidang istimewa yang biasanya mengarah kepada upaya pemakzulan. Indonesia telah mempunyai pengalaman 1 kali sidang istimewa MPRS dan 3 kali sidang istimewa MPR, yaitu 98, 99, dan 2001. Jadi bukan hal baru ya. Peraturan Menteri MPR RI nomor 1 tahun 2014 tentang Tatib MPR pasal 117 ayat 1 MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari. Tapi mengingat bahwa usul tersebut harus melalui keputusan MK. Dan kita ketahui bahwa ketua MK adalah adik ipar Jokowi sebagai presiden, jadi tidak mungkin adil. Apalagi semua hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Polda Metro terkait dugaan pemalsuan surat.
Jadi seluruh hakim MK sedang memiliki masalah hukum. Ini kabar dari Detik News 2 Februari 2023 ya. Oleh karena itu, penjelasan tentang usul DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 2 harus dilengkapi keputusan MK bahwa presiden atau wapres terbukti melanggar pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wapres dapat diabaikan atau dianggap tidak berlaku. Sepertinya oke, kita melihat bahwa ketua MK adalah adik ipar Jokowi, sehingga keberadaan MK dapat dianggap tidak ada. Luar biasa ya.